Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada seorang pria yang tidak lulus ujian masuk universitas. Dia dinikahkan oleh orang tuanya. Jadi untuk mendapat penghasilan, ia pun melamar menjadi guru sekolah dasar dan mulai mengajar. Karena tidak punya pengetahuan mengajar, belum sampai 1 minggu, ia sudah dikeluarkan. Setibanya di rumah, sang istri menghapus air matanya dan menghiburnya serta berkata, "Pak, banyak ilmu dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada pula yang tidak bisa. Janganlah bersedih karena hal ini ya. Mungkin ada pekerjaan lain yang lebih cocok untukmu sedang menantimu," kata istrinya. Kemudian ia melamar dan melakukan pekerjaan lain, namun dipecat lagi karena geraknya lambat. Kemudian sang istri pun berkata lagi, "Kegecitan kaki, tangan setiap orang beda-beda, Pak. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, tetapi kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian suaminya pun bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satu pun yang berhasil. Semua gagal di tengah jalan. Namun tiap kali pulang dengan patah semangat, istrinya selalu menghiburnya dan tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa tunarunguwicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa cacat dan akhirnya bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Akhirnya ia menjadi bos yang memiliki kekayaan berlimpah. Nah, suatu hari ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri, "Mak, kenapa ya ketika masa depanku masih suram engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Lalu sang istri yang begitu polos menjawab dengan sederhana, "Pak, sebidang tanah yang tidak cocok ditanami gandum bisa dicoba untuk ditanami kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, ya tanami lagi buah-buahan, Pak. Tapi jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, maka semaikanlah bibit gandum hitam, pasti bisa berbunga. Karena pada sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, pasti bisa menghasilkan panen darinya." Lalu mendengar penjelasan sang istri, ia mengeluarkan air mata terharu. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi dirinya adalah berkat keajaiban bibit unggul yang kokoh hingga bertumbuh kembang jadi kenyataan. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang hanya menjadi sampah masyarakat. Hanya dia belum berada di posisi yang tepat. Ada banyak kata-kata bijak yang berkata, orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas, tidak akan bisa merasakan bahagia. Orang yang tidak bisa toleran, seberapa banyak pun temannya, akhirnya akan sendirian. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapapun pintarnya, tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat pun bekerjanya tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Orang yang tidak bisa menabung, dapat rezeki terus pun tidak akan bisa menjadi kaya. Orang yang tidak bisa merasa puas, seberapa kaya pun tidak akan bahagia. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, berobat terus pun tidak akan berusia panjang. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mari kita renungkan sebentar. Bila hari ini kita masih gagal, coba lagi sampai kita menemukan sesuatu yang tepat seperti cerita di atas. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.